Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Yulita Eviliana Wea, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 3, Universitas Nusa Cendana, dengan NIM 23011909111. Saya mengajar mata pelajaran matematika pada SMA Negeri 1 Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai uji kinerja, saya telah melakukan praktik pembelajaran pada hari Selasa 5 Maret 2024 di kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kupang Barat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi aturan pencacahan. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sekali lagi Ibu menyapa, selamat pagi. Baik, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, jadi baik. Kita tetap menjaga kesehatan kita dengan memperhatikan kebersihan yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan sampah, mungkin ada yang tertinggal, kalau ada silakan dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Kita patut mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kembali lagi di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Untuk itu, Ibu minta kesediaan salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memulai pelajaran kami dengan yang Tuhan memberkati dari awal hingga akhir dengan baik. Hari ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Adia. Silakan duduk. Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran. Bagaimana ketua kelas? Semua hadir hari ini? Ya, semua hadir, Ibu. Oke, jadi baik. Hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan. Aturan pencacahan di sini dibagi menjadi 4. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Setelah itu kita lanjut ke kompetensi dasar 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan atau kaidah pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Anak-anak bisa lihat di layar dan Ibu menuliskan sedikit di papan tulis. Oke. Dari kompetensi dasar kita ini, yang menjadi materi pokok pembelajaran kita adalah aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Dari kompetensi dasar ini, ada beberapa tujuan yang harus kita capai hari ini. Tujuan yang pertama adalah anak-anak menentukan konsep aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang kedua, anak-anak menentukan banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau dari suatu kejadian. Yang ketiga,
menganalisis aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Dan yang terakhir, anak-anak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Namun sebelum kita melihat lebih jauh dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, Ibu tanyakan sedikit, ada materi yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Pernah mempelajari tentang himpunan? Pernah. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu himpunan? Silakan Agnes. Ya baik Ibu, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang membentuk satu kesatuan atau memiliki arti yang sama. Jadi baik. Jadi himpunan itu merupakan sekumpulan objek yang memiliki arti yang sama. Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya. Satu saja contohnya. Silakan. Menurut saya, himpunan sebagai contohnya dalam kelas 12 IPA 2 terdapat siswa-siswa berjumlah 28 orang. Dari siswa-siswa ini membentuk suatu himpunan yang sama, yaitu adalah jumlah siswa kelas 12 IPA 2. Dalam kelas 12 IPA 2 ini dapat disimpulkan bahwa itu suatu himpunan. Himpunan. Oh gitu, baik. Kita terus tangan. Dalam himpunan ini ada materi khusus lagi yang harus kita pelajari. Pernah dengar istilah irisan atau gabungan atau komplement? Ada yang pernah mendengarnya? Pernah. Kira-kira apa itu irisan? Stephen? Menurut saya irisan adalah himpunan A dan B adalah himpunan semua objek yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dan juga dalam irisan terdapat tindakan tidak saling lepas. Apa hubungannya? Apa hubungan dari materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan sedikit, ada satu hubungan yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan Afianti. Menurut saya, kalau irisan itu adalah suatu himpunan di mana dalam bentuknya tidak boleh saling lepas, atau dia terjadi dengan tidak saling lepas. Jadi kegiatan himpunan A memiliki hubungan erat dengan himpunan B, sedangkan gabungan adalah kegiatan yang saling lepas, artinya tidak ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, jadi baik. Yang disampaikan Afianti itu benar. Jadi ada satu kalimat yang mengaitkan dengan materi yang akan kita pelajari di sini adalah saling lepas dan tidak saling lepas. Yang berikut, Ibu akan menayangkan sedikit video. Video ini sangat penting bagi kita terkait dengan kita mempelajari materi aturan atau kaidah pencacahan ini. Silakan anak-anak mengamati. Ilmu akan berangkat ke kantor. Ia memiliki bisnis mobil. Pada waktunya kemudian cara bergerak, ia berangkat ke kantor. Suatu perantin ada kerjasama dan kenyamanan. Ilmu akan menjadi mandu dengan kerjasama anak dan kenyamanan. Berapa kemungkinan ilmu yang dapat dijadi pelajaranmu? Artinya akan bagi terkait awal rumahnya. Ia memiliki berapa jenis baju di antara perempuan. Caranya SMK Negeri 14 akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Terdapat beberapa kandidat. Berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah pencegahan. Setelah mengamati video yang ditayangkan, kira-kira apa manfaat dari kita mempelajari aturan atau kaidah pencacahan? Silakan. Saya Ibu. Silakan Adidiana. Dapat mempermudah kita dalam menentukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada suatu peristiwa. Dapat memudahkan kita untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa. Oke, kira-kira peristiwa yang ditayangkan di sini apa saja? Yang tadi baru ditayangkan. Ini peristiwa kemungkinan menggunakan kendaraan untuk pergi ke kantor,
lauk yang akan dibeli di kantin, pakaian yang akan digunakan untuk keluar rumah, ataupun susunan. Iya, kita kasih tangan dulu untuk semua. Dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu menyampaikan sedikit tentang model yang kita gunakan, media yang kita gunakan, dan juga beberapa jenis penilaian yang akan Ibu lakukan. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Dalam model pembelajaran ini, anak-anak akan terorganisasi dalam kelompok dan melakukan diskusi. Setelah diskusi, anak-anak silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, ada juga penilaian yang akan Ibu lakukan. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Kapan Ibu menilai sikap anak-anak? Selama kegiatan atau proses belajar berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Yang kedua, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Kapan Ibu melakukan penilaian pengetahuan? Nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita ada soal evaluasi yang anak-anak harus selesaikan. Dari soal evaluasi ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Kapan Ibu melakukan penilaian keterampilan? Ketika anak-anak sudah ada dalam kelompok dan melakukan diskusi, dan juga pada saat mempresentasikan hasil pekerjaan. Kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan lagi satu video dari video ini. Kira-kira apa yang anak-anak ketahui? Silakan, mungkin ada yang bisa menyampaikan sesuatu terkait dengan video ini. Silakan. Yang saya ketahui, kalau kartu itu dia memiliki jumlah keseluruhan 54, kalau dia tanpa joker dia 52. 52. Selain jumlah secara keseluruhan, apa lagi yang kamu ketahui dari kartu ini? Bram. Jenis kartu Ada 4 jenis kartu. Apa saja? ada skop, ruit, keriting, dan harten. Ada skop, ruit, keriting, dan harten. harten. Dari video ini, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Silakan. Dari video tersebut yang dapat saya ketahui yang berhubungan dengan materi hari ini yaitu tentang menentukan berapa banyak kemungkinan dalam satu peristiwa. Oke, jadi baik, tepuk tangan dulu untuk berapa banyak kemungkinan dari suatu kejadian atau dari suatu percobaan. Percobaan yang kita gunakan di sini adalah kartu bridge. Selanjutnya, anak-anak akan duduk dalam kelompok dan satu kelompok terdiri atas 4 orang. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Mendapatkan LKPD-nya? Di situ ada beberapa kegiatan yang anak-anak harus menjawab. Dalam kegiatan A, B, dan C ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui apa itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Bagaimana, sudah paham? Ibu sampaikan sedikit yang ini. Nanti sebentar yang presentasi belum
ini. Berdasarkan contoh. Oke, makasih. Tanya. Ada? Tidak ada? Atau dan Atau denda? ya, kan ada satu kartu as dan satu kartu apa begitu. Terus ada yang pakai dan. Mengambil satu kartu as, mengambil satu kartu as atau dendanya. Yang ini, ini kemungkinannya sebanyak 13. Ada beberapa kemungkinan dari media yang tadi, dari kartu yang tadi, kira-kira mungkin ada yang bisa sampaikan ini supaya nanti pada saat presentasi bisa dijelaskan, bisa ditunjukkan ke teman-teman. Misalnya ini, di sini kan mengambil satu kartu as. Sekarang coba Aldo ambil kartu as, semua kartu as. Ya. As. Ya. Mengambil satu kartu as ya, di situ kejadiannya adalah mengambil satu kartu as. Kemungkinannya adalah ada as ko, ya, ada as klaver, ada as haten, dan ada as naik. Banyaknya kemungkinannya atau banyaknya caranya sebanyak 4. Itu juga kamu lakukan untuk kegiatan 2 dan kegiatan 3 sampai pada kegiatan 4. Mas Ibu saya sampaikan sejelas. Terima kasih. Sudah coba isi tadi nomor 13. Coba di situ yang pertama itu atau misalnya yang kedua saja lah, kegiatan yang kedua. Mengambil satu kartu Queen. Coba cari kartu Queen. Empat. Itu kan kartu Queen. Kira-kira ada berapa kemungkinan itu apa saja di sini? Ada Queen apa saja? Klaver, harten. Jadi ada Queen, Scott, Queen, klaver, Queen, harten, Queen. Itu kemungkinannya. Banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan sebanyak itu juga kamu lakukan kegiatan 3, 4, 5 dan juga sampai pada kegiatan yang di belakang. Bisa ya. Terima kasih. Coba kita lihat ya bagian yang pertama. Coba kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah mengambil satu kartu as. Coba lihat as. Apalagi kartu as selain itu? Ada 4. Itu artinya bahwa ada 4 kemungkinan. Kalau mengambil satu kartu as, itu ada 4 kemungkinan. Karena kita tidak tahu. Di situ kan perintahnya hanya bilang mengambil satu kartu as. Kalau berbicara mengenai kemungkinan, itu kita tidak tahu. Apakah yang diambil itu adalah as ko, as klaver, as reed, atau as harten. Jadi kemungkinannya ada keempat itu mempunyai kemungkinan sama untuk terambil. Jadi kemungkinannya adalah ada as ko, ada as klaver, ada as harten, dan ada as reed. Banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara sebanyak 4. Lakukan yang sama dari kegiatan ini untuk kegiatan 3, 2, 3, dan juga 4. Lakukan yang sama.
jelaskan yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Setelah itu yang ini kamu jelaskan 1 dan 2 saja. Tetapi untuk menulis untuk pajang di papan, tulis semua. Supaya nanti pada saat itu bisa mengerjakan sesuai yang tadi pada saat menjelaskan. Hanya kalau nggak punya ini, bisa menjawab tidak semua. Kamu tuh cukup tulis lagi tiga dua, nanti kamu tulis 1 dan 2 saja. 1, 2, 3, 4 ini 1, 2. Ini sampai 10. Nah, tulis ini 1. Setelah itu langsung ke sini pas. Kamu tulis ini, nanti kamu jelaskan bagaimana ya. Kalau jelaskan itu biar cukup sekali 4 juga banyak. 4 saja. Tapi tulisnya tulis semua kan. Baik, kalau sudah, silakan kelompok yang sudah ditunjuk untuk presentasi pekerjaan, hasil pekerjaannya silakan untuk Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman Steven saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 1 mendapat pekerjaan tabel 1 dan tabel A dan tabel B. Di sini kita lihat bahwa nomor 1 kegiatannya mengambil 1 kartu as. Kemungkinan yang terjadi itu terdapat as laver, as skop, as harten dan as ruit. Dan banyaknya cara, yaitu 4 cara yang bisa kita ambil dari kemungkinan yang terjadi. Dan yang kedua, mengambil 1 kartu queen, kita bisa lihat kemungkinan yang bisa terjadi yaitu bisa kemungkinan queen claver, queen skop, queen harten dan queen ruit. Dan banyaknya cara yang ada yaitu 4 cara. Demikian presentasi dari kami. Kami membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran, kritik. Kami persilakan. Ya. Mewakili kelompok kami, saya ingin bertanya, bisakah kakak dari kelompok yang presentasi membuktikan dari kegiatan nomor 1 yang pengambilan 1 kartu as? Baik, dari katanya dari teman Yati ada pertanyaan mengambil 1 kartu as. Ada beberapa kemungkinan yaitu 4 jenis, yaitu kartu as skop, as klaver, as hard dan as ruit. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. silakan kelompok yang berikut. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman.
kelompok kami kepada Baik, saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kegiatan nasional ini. Pada nomor 1, menentukan banyaknya cara mengambil satu kartu as tanpa dikembalikan, kemudian satu kartu queen. Kemudian pada kegiatan kedua, banyaknya cara mengambil satu kartu as tanpa dikembalikan, kemudian satu kartu H. Dari penyandingan itu terdapat 52 persandingan, tetapi karena as hard dan as hard yang didapat dari kartu hard yang tanpa dikembalikan itu adalah sama, maka mengalami satu pengurangan kartu. Dilanjutkan dengan menentukan hubungan antara kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 2. Kegiatan nomor 1 dan nomor 2 memiliki hubungan saling lepas. Kegiatan nomor 1 dan 4 juga tidak saling lepas karena memiliki hubungan as klavir dan as skop. Yang lainnya tidak memiliki hubungan bersama. Baik, sekian dari presentasi hasil kerja kami. Jika ada teman-teman yang ingin membuktikan sarana atau pertanyaan, kami waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya juga perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kegiatan 2 dan 3, 2 dan 4, dan juga 3 dan 4 itu memiliki hubungan yang saling lepas? Terima kasih. Baik, saya mewakili kelompok saya lagi akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Kakak Steven dan Kakak Ania. Diberikan. Jadi dalam menentukan hubungan saling lepas atau tidak saling lepas, seperti yang dipaparkan materi sebelumnya, yaitu tentang irisan dan gabungan. Jadi irisan adalah suatu himpunan yang memiliki anggota yang sama atau ada anggota yang sama antara kedua himpunan dan memiliki hubungan tidak saling lepas. Jadi karena hubungan ini pada kegiatan nomor 1 dan 3 itu memiliki anggota himpunan yang sama, yaitu as-hard, maka memiliki hubungan irisan atau tidak bisa saling lepas. Jadi memiliki keterkaitan antara himpunan kegiatan nomor 1 dan himpunan kegiatan nomor 3. Kemudian dalam menentukan hubungan saling lepas dapat ditentukan dengan rumus gabungan. Artinya anggota himpunan kegiatan nomor 1 dan anggota himpunan kegiatan nomor 2 tidak memiliki hubungan, artinya kedua kegiatan tersebut tidak memiliki anggota himpunan yang sama. Jadi dia saling lepas atau tidak berikat. Jadi karena tidak ada anggota yang sama pada kegiatan 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4, maka hubungan antara keduanya itu ialah tidak saling lepas. Maksud saya saling lepas. Sekian dari hasil presentasi kami tutup. Salam. Silakan duduk. Semua belajar KPD masing-masing. Ini untuk tabel A. Kemudian ini untuk tabel B. Banyaknya kemungkinan itu yang disampaikan oleh kelompok 3 itu sudah sangat jelas. Kalau kemungkinan terambil satu kartu as sendiri ada 4 jenis. Ada as klaver, as top, as hard, dan as louis. Keempat jenis kartu ini mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Kalau kemungkinannya ada 4, ya banyaknya caranya juga ada 4. Begitu juga dengan yang ada pada tabel B. Yang berikut ini untuk tabel C-nya. Dan juga tabel B ini sangat membantu kita untuk mengetahui apakah hubungannya saling lepas atau tidak saling lepas. Tadi kelompok 2 juga sudah menjelaskan ini. Untuk melihat hubungannya apakah saling lepas dan tidak saling lepas, silakan diperhatikan di LKPD masing-masing atau yang ada pada kegiatan A.
kegiatan atau dari penjelasan kelompok 3 dan juga kelompok 1, mungkin ada kelompok yang bisa membuatkan kesimpulan. Silakan. Silakan Abia, kelompoknya Abia. Dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6 dan juga tabel A sampai tabel E, kita dapat menggunakan 2 aturan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan adalah apabila kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah 2 kegiatan yang saling lepas, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan N cara dan kegiatan 2 terjadi dengan M cara, maka 2 kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak M tambah N cara. Aturan ini disebut aturan penjumlahan. Demikian pula dengan aturan perkalian, yaitu kegiatan nomor 2, apabila kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 2 adalah 2 kegiatan yang tidak saling lepas, dan misalkan kegiatan nomor 1 terjadi dengan N cara, maka 2 kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak N kali N, disebut dengan aturan perkalian. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk dari kesimpulan yang dibuatkan oleh kelompok 3 ini. Ibu kasih penegasan bahwa yang tidak saling lepas itu merupakan aturan perkalian. Kalau yang saling lepas itu merupakan aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan penjumlahan ya sudah, jika kegiatan 1 terjadi sebanyak M cara, kegiatan 2 terjadi sebanyak N cara, maka kegiatan 1 dan kegiatan 2 bisa ditulis dengan M ditambah dengan N. Itu aturan penjumlahan. Begitu juga berlaku pada aturan perkalian, M dikali dengan N. Selanjutnya, silakan kembali ke posisi semula. Ibu akan melakukan evaluasi. Nanti Ibu akan bagikan lembaran jawaban ini. Soalnya ada tertera di layar dan juga ada di balik materi. Oke, tidak usah bangun, Ibu yang pergi ambil lembar pekerjaan. Ibu yang menyelesaikan soal ini dengan sangat baik. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Pertemuan berikut kita akan melihat materi masih kompetensi dasar yang sama, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, tapi pada indikator 3.3.3, yaitu menganalisis aturan permutasi dan kombinasi. Untuk soal tugasnya ada di layar, tetapi nanti soal tugas ini Ibu akan teruskan di WA grup kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagikan satu lembaran kecil. Ibu meminta kesediaan anak-anak mengisi lembaran itu secara jujur dari hati. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak sekalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini?
Jadi baik anak-anak, seluruh kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi anak-anak sekalian, baik dalam melakukan diskusi kelompok maupun mempresentasikan hasil pekerjaan dan mampu menyampaikan pendapat dan memberikan saran atau kritikan. Sebelum kita mengakhiri segala kegiatan kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa dan berdoa. Bapa kami di surga, nama kami dipuji dan dimuliakan dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami hanya di surga, Bapa kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dari awal pengajaran kami hingga pada pengajaran. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Siap. Hormat. Terima kasih.